Nah, seperti ini kurang lebih gambaran untuk skema keseluruhannya ya. Jadi diagram kabel untuk panel motor satu pas, satu arah putaran dengan dua kontrol. Jadi tetap ini satu putaran saja ya. Jadi hanya on off saja. Tidak ada forward dan reverse ya. Jadi ya kalau mau difungsikan forward saja, kalau mau difungsikan reverse ya reverse saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat panel dinamo satu pas dengan dua kontrol ya. Nah, ini termasuk di dalamnya nanti ada skemanya ya, yang bisa ditiru nanti oleh teman-teman para pemula ya, dalam merakit dan merancang sebuah panel untuk dinamo satu pas ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nah, di sini terdapat beberapa kontrol ya yang ada di panel dan yang ada di control box ya. Ini ada tambahan control box ya. Nah, pada video sebelumnya kan hanya kontrolnya itu menggunakan panel saja ya. Jadi start stop itu menggunakan panel ya. Nah, sedangkan untuk yang dua kontrol ya, yang video sebelumnya kan satu kontrol. Nah, sedangkan ini adalah menggunakan dua kontrol. Nah, dua kontrol itu maksudnya bisa di start stopnya itu menggunakan panel. Nah, bisa juga menggunakan control box ya. Ini jadi dipanjangin seolah-olah pengendalinya atau kontrolnya itu dipanjangin ke area operator ya, ke area operator. Nah, tentunya di sini ada beberapa tambahan ya untuk yang dua kontrol. Nah, salah satunya di sini adalah ada tombol selektor ya. Tombol selektor dia kalau di sini saya menamainya dengan auto manual ya. Jadi auto itu nanti kontrolnya bisa dari sini. Nah, bisa dari control box ini. Nah, sedangkan manualnya itu hanya bisa dikendalikan oleh kontrolnya itu menggunakan panel. Jadi harus dipisah ya antara control box yang tambahan yang eksternal dengan start stop yang ada di panel. Ketika kondisi pengendalinya menggunakan control box, ini, maka start stop yang ada di panel itu harus terkunci ya, jadi nggak bisa disetar dan stop dari panel. Dan juga sebaliknya ya, ketika posisi start stopnya itu ada di kontrol panel, di panel ini ya, maka control box ini tidak boleh diaktifkan. Jadi salah satu ya, jadi bergantian mau pakai yang control box apa yang di panel gitu, maka digunakan tombol selektor ya. Nah, tentunya biasanya sih ya teman-teman ketika di lapangan tempat bekerja itu ada yang sering iseng atau bagaimana ya. Jadi dengan mesin tersebut. Jadi ini sebagai pengaman ya. Jangan sampai nanti ketika temannya sedang bekerja di area operator tar dimatiin dari panel seperti itu ya. Jadi gambarannya ya salah satunya dan lain-lain lah untuk fungsi kenapa di sini harus dipisah antara auto dan manual. Jadi kontrol dari panel dan kontrol dari kontrol box sendiri ya. Jadi ini harus dipisah, tidak boleh berfungsi secara bersamaan seperti itu ya. Oke, nah di sini yang sebelumnya kan tanpa kontrol box ya. Jadi panel dinamo satu pas satu kontrol nih, yang video yang sebelumnya ini tanpa ada kontrol boxnya ya. Ini yang satu pas panel dinamo satu pas satu kontrol ya. Nah, sedangkan yang sekarang yang akan kita buat ini adalah dengan dua kontrol ya, dengan pengendali yang terpisah ya, pengendali yang dari panel dan pengendali dari control box sendiri ya. Ini jadi bedanya itu hanya dipanjangin saja kabel nih. Jadi narik kabel dari dalam box panel ditarik ke area operator ya, seperti itu. Nah, untuk bahan-bahannya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, cuma di sini yang akan saya bahas itu adalah tambahannya saja ya. Jadi tambahannya itu adalah ini nomor 7 ya. Nomor 7 itu adalah selektor dua posisi manual auto ya. Nah, manual itu apa? Saya menyebutnya di sini manual ya. Ini nomor 7 ini.
Nah ini manual. Kenapa saya sebut manual? Karena pengoperasiannya itu dari panel. Jadi ketika dioperasikan dari panel, ya kontrol boxnya ini mati nggak bisa berfungsi. Sedangkan auto itu dioperasikan menggunakan kontrol box ya. Oke, untuk yang nomor 8 control box 3 hole ya, pengendali panel. Nah, ini untuk pengendali panel ya. Ini tambahannya komponennya itu adalah ini ya. Control box sendiri ya, ada yang 3 lubang ya. Tentunya kita pakai yang 22 mili, itu yang reguler yang sering digunakan di industri seperti itu ya. Oke, nah ini untuk materialnya sendiri itu ini saya tandai yang warna merah ya. Tentunya ini nomor 4. Jadi sebelumnya kan hanya ada satu push button, sekarang jadi ada dua. Nah, NONC ya, jadi ada dua-dua. Nah, terus emergency stop jadi ada dua, yang di panel satu dan yang di control box satu. Nah, sedangkan nomor 7 di sini ada terminal block yang 4 volt. Ini ada tambahan ya. Jadi terminal bloknya itu ada dua jadinya. Nah, untuk yang nomor 23 ini adalah kabel extend NYHY 3 kali 0,75. Jadi kabel isi 3 yang serabut. Nah, ini disesuaikan dengan nanti area dari penempatan panel ke area operator ya. Mau berapa meter? 10 meter, 20 meter. Ya ini disesuaikan ya. Nah, untuk nomor 24 di sini adalah selektor NONC. Jadi selektor tersebut ketika posisi kanan, ini contohnya posisi kanan, ini kita fungsikan yang NC, dan ketika posisi ke kiri kita posisikan yang NO ya. Jadi ini untuk kontrol atau pinnya dari selektor itu yang pin NO NC, jadi ada dua ya, pin NO NC yang terpasang dalam satu selektor seperti itu. Nah, untuk nomor 25 di sini adalah control box 3 lubang 22 mili. Nah, seperti ini ya. Ini yang tambahan komponennya ya, dari perbedaan dari video yang sebelumnya, yaitu dengan satu kontrol ya, panel dinamo satu pas satu kontrol ya. Ini ya tambahan komponennya. Nah, di sini saya perlihatkan ya. Jadi tambahannya ini SL1, ini selektor 1 ya. Ini NONC, ini warna merah ini yang bawah, dan yang ini adalah warna biru ya. Yang biru itu identik biasanya dengan NO ya, normally open. Nah, kalau yang ini yang NC, yang merah ya. Jadi ada dua kontak ya. Nah, ini kontak NO, ini kontak NC yang merah. Jadi ada dua, harus ada dua ya. Nah, karena apa fungsinya? Jadi kalau pada merah puji ya, ketika posisi misalkan ini sebelah kanan ya, ini posisinya ke kanan selektornya, maka salah satu ada yang disambungin ya, yang atas contoh ini berarti kan yang posisinya NO ini bergabung ya, jadi terhubung, jadi NC ya. Nah, sedangkan untuk kontrol satunya yang tadinya NC ini jadi NO, berubah ya. Kalau posisi seperti ini misalkan. Nah, sedangkan ketika ini di posisi ke kiri ya, kita arahkan ke kiri misalkan ke posisi kiri, maka yang tadinya ini NO itu jadi NC, ini berubah lagi ya, jadi NO lagi, jadi tidak terhubung lagi. Nah, yang terhubung adalah yang NC ini nih ya. Jadi untuk pemindahan dari panel, control box panel dan control box ya. Jadi contohnya yang biru ini adalah untuk memilih kontrol dari panel, sedangkan yang merah ini, yang merah bawah ini untuk kontrol ke control box ya. Jadi harus dipilih nih salah satu, jadi nggak bisa berfungsi secara barengan ya. Ini untuk selektor yang merek Fuji ya, model seperti ini ya, dengan kontak biru dan merah, ada NO dan NC. Nah, untuk kabel tentunya yang coklat, yang fasa utama pakai 2,5. Untuk jalur tombol seperti jalur lampu itu pakai 0,75, nggak masalah ya. Netralnya tetap harus pakai 2,5 juga ya. Jadi untuk area netral yang masuk ke dinamo itu harus menggunakan kabel yang besar ya, 2,5 mili seperti itu. Nah, ini di sini kontrol boxnya seperti ini ya. Nah, ada 3 hole ya. Ini tambahannya ya, untuk yang dua kontrol. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran untuk
skema keseluruhannya ya. Jadi diagram kabel untuk panel motor satu pas, satu arah putaran dengan dua kontrol. Jadi tetap ini satu putaran saja ya, jadi hanya on off saja, tidak ada forward dan reverse ya. Jadi ya kalau mau difungsikan forward saja, kalau mau difungsikan reverse ya reverse saja. Jadi hanya satu arah saja ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan buat yang dua putaran atau dua arah ya. Oke, kita akan lihat kontrol dari tombolnya ya. Ini adalah skema yang warna hitam ya. Nih kita lihat yang warna hitam. Ini adalah jalur dari kontrol untuk tombolnya ya. Jadi kalau lihat video sebelumnya itu hampir mirip ya. Cuman ada tambahan di sini adalah SL1 ya. Ini SL1 yaitu selektor 1 ya. Jadi kalau ngelihat video ini, jadi lihat juga video sebelumnya ya, yang diagram kabel untuk panel motor satu pas, satu kontrol ya. Nah, jadi ini untuk yang dua kontrol. Nah, ini jalur yang satu, ini sama seperti yang satu kontrol. Kita masukkan dulu ke 96 ya. Ini sebagai pengaman untuk menonaktifkan atau supaya tidak fungsi tombol-tombol yang ada di sini ya ketika terjadi overload. Jadi masuk ke 96 nomor 1, ID kabelnya itu masuk ke 96. Nah, nomor 2 dilanjutkan ya ke 95 ya, dari 95 lanjut ke emergency stop ya, yang ES1 ini nih ke pin 3 di sini nomor 2-nya ya, ID kabel. Nah, ID kabel yang keempat, nah di sini adalah kita masukkan ke selektor ya. Artinya kalau yang video sebelumnya itu langsung ke sini ya, ke tombol NC. Nah, sedangkan untuk yang dua kontrol, nah karena harus ada pemilihan ya, pemilihan itu kita menggunakan control box atau menggunakan panel ya. Nah, di sini untuk yang menggunakan panel berarti ini yang biru. Nah, kita nomor 4 ini ID kabel 4. Nah, output dari emergency ES1 ini ya, yaitu pin 4 masuk ke selektor 1 pin 2. Nah, dari pin 2 ini, nah pin 1 untuk selektor 1. Nah, ini pin satunya. Di sini ID kabelnya nomor 5. Lanjut ke tombol NC dari stop ya, untuk stop ini nih PB1 ya. Lanjut ke pin 3 dari PB1 ya. Nah, ini untuk selanjutnya ke sana ya. Ini jalur 6 ke ID kabel 6, 7, 8, 9 ini sama ya dengan control box, dengan panel motor satu pas dengan yang satu kontrol ya. Jadi saya sampai sini saja menjelaskannya ya. Nah, ya. Jadi perbedaannya itu hanya di sini nih ya. Jadi di SL1, ini SL1 ya. Nah, ini untuk pemilihan dari control box atau panel ya. Nah, di sini kenapa setelah emergency stop dipasang SL1 atau selektor atau pemilihan ya? Karena ketika emergency stop ini berfungsi ya, selektor itu nggak bakal berfungsi ya. Ini berarti ini ES1 ini yang ada di panel ya, emergency stop yang ada di panel. Jadi ketika emergency stop ini ditekan, misalkan kita aktifkan, nah maka semua arus yang masuk ke sini itu nggak ada ya. Nah, jadi selektor ini pun nggak berfungsi. Nah, seperti itu. Jadi kita pasang setelah emergency stop ya, bukan sebelum ya. Nah, jadi menonaktifkan keseluruhan kontrol dari panel tersebut ya. Oke. Untuk apa ya, di sini ada tambahan terminal blok 3. Nah, ini di mana kita pasang posisi untuk penambahan control box. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya. Nah, ini pin 13, lihat ya. Nah, pin 13 ya, jalur pin 13. Nah, untuk pin 13 ini masuk ke
NC-nya dari selektor ya, ini pin 13 ya. Untuk ID kabel 13 masuk ke pin 4 dari selektor 1. Nah, sedangkan yang nomor 3 nih, nomor 3 ini kita gabung ke pin 3 yang dari emergency stop ya, emergency stop nih. Ini yang ID kabel 3 ini kita gabung ke NC dari selektor 1 ini ya, pin 3. Nah, lalu dilanjutkan ke 13 dari ID kabel 13 ini ke terminal blok ya. Kenapa menggunakan terminal blok di sini? Karena untuk memudahkan pemindahan ya, pemindahan dari control box tersebut. Misalkan kalau mau dipindahkan kemana aja, nanti tinggal nyopot kabel yang di terminal blok ini. Jadi simple ya, jadi dipisah gitu antara control box dengan kontrol panelnya ya. Jadi dengan panelnya itu dipisah. Jadi, makanya kita buatkan di sini terminal blok ya. Nah, ini adalah fungsinya, kita lihat. Kenapa ngambilnya setelah dari ES1 ya, setelah dari ES1, karena jika emergency stop yang di panel difungsikan atau diaktifkan, maka control box yang ada di operator nantinya ya, tombol yang isi 3 itu tidak berfungsi juga ya. Jadi masternya dari emergency stop itu ada di panel. Nah, ini fungsinya ketika kita melakukan preventive maintenance atau perbaikan atau apa, nah tombol ini wajib ditekan ya, jadi dimatikan melalui panel ya. Jadi semuanya akan tidak berfungsi ya. Nah, maka ngambilnya itu setelah emergency stop yang ada di panel. Nah, masuk ke pin 13 ke pin 4 terminal blok ya. Ini adalah kabel ID 13 ya. Jadi di seri ya dengan selektor. Nah, ini berarti memfungsikan kontrol box ya. Ini jalur memfungsikan kontrol box. Nah, untuk yang kontrol panel yang ada di panel itu dimatikan ya, karena dipindah ya, karena selektor ini bergantian. Nah, selanjutnya kita akan ambil untuk jalur, nah ini ya nomor 13, berarti nomor 12 nih. Kita ambil dari 6 ya. Nah, dari jalur 6 atau pin NC tombol yang setelah panel ya. Nah, ini kita gabungkan ke pin 4. Jadi ini jalurnya ya. Jalurnya dari pin 4 ya, pin 4 NC. Kita lanjutkan ke terminal blok yang nomor 3. Ini pin 3 ya. Ini ID kabelnya 12. Kenapa kita ngambil di pin 6 sini, bukan di pin 5 ya, bukan di sini ya. Karena ini adalah untuk arus yang langsung mengalir sebagai pengunci ya, pengunci dari kontaktor yang ini ya. Jadi pengunci dari control box itu kita ngambil dari sini langsung ya, dari pin 6 yang yang dilanjutkan ke pin 9 ke NO sini ya, NO kontaktor. Ini adalah jalur penguncinya ya, jalur pengunci untuk tombol dari control box. Berarti ini kan dari 12 masuk ke pin 6. Nah, dari pin 6 ini kan nih terhubung ke ini ya, NO ya, 13 nih ya, pin 13 dari kontaktor. Ini sebagai penguncinya. Nah, sekarang untuk yang pin 11 ini adalah sebagai pemicu nih atau trigger ya. Trigger nanti yang akan menghubungkan langsung ke kontaktor pin A2. Nah, ini berarti kita lihat 11, kita langsung masukkan ke sini nih ya. Ini NO atau langsung ke pin 1 dari PB2 ya. Ini adalah tombol yang dari panel kan. Nah, ini adalah jalur tombol yang dari control box, ini nomor 11. Nah, kenapa dipasang di pin 1? Kita lihat jalurnya. Pin 1. Nah, pin 1 ini langsung terhubung ke A2 ya. Jadi kalau kita pasang di sini di pin 2, tentunya kan ini harus ditekan dulu baru nyambung ke A2 ya, melalui ID kabel 7 ini.
Nah, kalau ini langsung di bypass ya. Jadi di pin 1 yang langsung terhubung ke A2 ya. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika ini tombol yang on di sini ditekan, jalurnya yang nomor 11 ini, nah maka akan langsung terhubung ke A2 ya, tanpa harus menekan tombol yang ada di panel ya. Jadi fungsinya masing-masing ya. Ini adalah tombol yang ada di panel PB1, PB2, dan SL1 dan ES1 ini yang ada di panel. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk keseluruhan skemanya ya. Nih, setelah dibuat untuk diagram kabel panel motor satu pas satu arah putaran dengan dua kontrol ya. Nah, maka lihat video sebelumnya ya, yang satu pas satu kontrol ya, biar lebih paham. Jadi nggak saya jelasin nih yang area sininya nih, karena sama dengan yang satu kontrol ya. Jadi yang saya jelasin adalah pada bagian dari penambahan kontrol box dan pengubahan dari jalur tombol ya, dari area sini nih. PB1, PB2, ESL1, ES1, nah dan penambahan terminal blok 3 ini ya yang saya bahas. Oke. Nah, ini adalah tabelnya ya. Jadi kalau mau melihat tabel masih bingung nih atau mumet ya ngelihat jalur-jalur kabel. Nah, kita bisa gunakan tabel deskripsi urutan pasang ini ya. Ini urutan pasang atau urutan kerjanya ya dalam memasang, merancang atau membangun panel dinamo satu pas dengan dua kontrol. Nah, ya, saya akan jelaskan sedikit cara membaca tabelnya. Ini saya kasih contoh untuk yang nomor 1 ya. ID kabel nomor 1. Nah, ini kan ada nomor 1 nih. Ini adalah yang ID kabel. Jadi warna hitam ya, teksnya dengan ada marking kuning ya. Jadi ini adalah maksudnya itu adalah ID kabel 1 ya, ditandain jadi ID kabelnya. Nah, cara membacanya MC2 pin 2. Berarti kan MC2 pin 2 nih, MC2 pin 2 tarik kabel ya. Nah, MC2 pin 2 ke tor 196. Jadi tor 1 pin 96. Tarik berarti. Kita lihat. Nah, ini kan MC2 pin 2. Ini jalurnya tarik ke tor 1 pin 96. Maka seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya ya sama, nanti untuk pin 2 untuk ID kabel 2 tor 195 misalkan ya. Jadi kan nanti tor 195 dilanjutkan ke komponen setelah itu ya. Seperti itu cara membaca tabel yang tadi yang untuk tabel deskripsi urutan pasang ya. Nah, sekarang kita akan rancang jadi untuk yang ada di control box-nya seperti apa ya. Ini persis skema ini ya. Skema untuk tombol dari diagram kabel control box-nya itu sama dengan yang kontrol dinamo satu pas ya, yang kontrolnya dari panel. Jadi ini sama ini ya. Jadi yang video sebelumnya itu sama ini. Kita lihat nih pin 13 ya, ini 31 nih. Ini 13 berarti ini ke panel utama ya. To box panel utama. Jadi disambungkan, ini nyambungnya tuh ke panel utama ya. Jadi nyambung ke panel yang utama dari control box. Nah, kita lihat 31 ini ya, dari kita seri dulu NC-nya untuk ES2 berarti kan ES1-nya yang di panel tadi. Ya, di emergency stock 2. Jadi nomor 4. Nah, kita seri ya. Jadi kita taruh dari ini 31-nya kita baca di tabel aja. TB3 pin 4, TB3 pin 4 ke ES2 pin 4. Sini ya, tuh dari gabung. Nah, sedangkan untuk yang 32-nya yaitu ES2 pin 3. Nah, 32-nya ya, ES2 pin 3. Berarti kan ES2 pin 3 ini disambungkan ke PB3 pin 4 ya, PB3 pin 4. Nah, ini PB3 pin 4 itu ini ya. Berarti ini PB3 pin 4. Nah, ini sebagai stopnya ya, yang merah ini. Nah, ini di seri. Setelah itu yang 33-nya
ID kabel 33 dari pin 3-nya PB3 ya. Ini untuk stopnya. Nah, kita gabung atau kita sambungkan ke PB3 pin 3 ke PB4 pin 2 ya, seperti itu. Nah, berarti kan nomor 33 nih, PB3 pin 3 sambungkan ke PB4 pin 2. Lanjutkan ke nomor 35 dulu ya, kita 35 pin 1 ya, atau di sini PB4 pin 1 kita gabung ke TB3 pin 2 nih, TB3 pin 2 berarti ke sini ya, nih ini jalurnya, ini nomor 35. Nah, sedangkan untuk yang 34, nah ini 34 PB4 pin 2 ini adalah untuk penguncinya ya, pengunci ke kontaktor ya, ini pengunci. Nah, untuk 34 ini adalah pengunci ke kontaktor. Sedangkan 35 ini adalah trigger atau pemicu dari kontak A2 di kontaktor ya. Ini 34 itu adalah penguncinya ya. Ya, jalur strum yang standby ya. Jadi jalur strum yang selalu ada gitu. Ya, dia common, selalu ada tanpa terputus kecuali emergency stop ditekan dan tombol NC-nya ditekan ya. Oke. Seperti ini ya untuk skema dari control box ini ya. Jadi hanya memerlukan kabel isi 3 ya untuk penambahannya. Jadi mau dipanjangin berapa meter pun isinya kabelnya cuma isi 3 untuk mengaktifkan control box yang 3 hole seperti ini ya. Ini berlaku nanti untuk yang 3 pas juga ya. Nah, nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Nah, ini saya gambarkan sedikit ya. Jadi digabung ketika penggabungan ini dari control box ya ke control panel, ini yang ada di panel berarti kan, yang ada di panel. Jadi ini tinggal disambungkan saja ya. Jadi dari output control box kita lihat coba nah ini 11 ya, 11 kita sambungkan ke 11 tentunya ya. Ini sejalur 11 kita gabungkan. Nah, ini ke 11. Jadi kan seperti ini. Nah, untuk yang 12, berarti kan ke 12 lagi. 12 dari kontrol panel, kita masuk ke 12 dari control box. Berarti itu disambungkan lagi ya. Nah, ini kabel yang isi 3 itu ya jalurnya. Nah, ini sampai ke 13. Seperti ini ya. Jadi ini nanti dipanjangin aja mau berapa meter disesuaikan jarak antara panel dengan control box ya. Jadi dengan control box yang ini nih. Jadi antara panel dengan control box kabelnya disesuaikan berapa meter, 10 meter, 15 meter. Oke. Kita lanjutkan. Sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Jadi panel dinamo 1 pas dengan 2 kontrol ya. Jadi menggunakan control box dan menggunakan start stopnya itu yang ada di kontrol panel ya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel ini, yaitu channel UJM Teknik, supaya makin bersemangat dalam membuat video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.